Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra syiyami wa syahra taubah walladzi anzala al-Qur'ana fihi biwasilatil malaikah nahmaduhu wa nasta'inuhu min syarri hamazati syaitani wan nafsil lawwamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati seluruh insan pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Dasar se-Kabupaten Pasuruan, dan pendengar Radio Suara Pasuruan yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari kedua di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas tahunan atau perpindahan jam makan saja. Ia adalah sebuah proyek renovasi jiwa yang besar. Sering kali kita merasa hidup kita stagnan, dosa bertambah, dan ketaatan menurun. Sedangkan Ramadan datang sebagai jawaban atas kegelisahan itu. Kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ini bukan karena kita orang baik, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita menjadi lebih baik. Oleh karenanya, mulai sekarang, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin giat beribadah, dan semakin jauh meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa dengan tujuan akhir agar menjadi hamba yang bertakwa. Takwa adalah puncak dari perbaikan diri. Ia sebuah benteng yang menjaga kita dari keburukan. Jika setelah Ramadan karakter kita masih sama seperti sebelumnya, maka kita perlu mempertanyakan, apakah kita benar-benar puasa atau hanya ikut-ikutan menahan lapar saja? Sebagai pendasar, mari kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan dari berpuasa adalah transformasi kualitas diri menjadi hamba yang bertakwa. Takwa adalah proses perbaikan diri yang berkelanjutan. Sebuah transformasi dari pribadi yang lalai menjadi pribadi yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan
summan salakha qabla ayyu farlahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni. Hadis ini sebagai pengingat keras bagi kita semua. Merugi sekali jika dalam waktu sebulan yang penuh berkah ini tidak membuahkan perubahan yang positif dalam karakter kita. Tanpa ada upaya serius untuk memperbaiki diri dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa yang masih menumpuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, strategi perbaikan terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Sebagai pendasar, mari kita renungkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini menegaskan bahwa perbaikan diri di sini dimulai dari memperbaiki ibadah sholat kita. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk membiasakan sholat tepat waktu dan menambahnya dengan ibadah sholat sunnah seperti tarawih dan rawatib. Selain itu, interaksi dengan Al-Quran juga harus ditingkatkan. Jangan hanya khatam saja, tapi cobalah untuk memperbaiki, memahami satu persatu ayat dari Al-Quran setiap harinya. Yang kedua, dimensi hubungan dengan sesama yang disebut dengan hablum minan nas. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang berbunyi, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Puasa melatih empati. Saat kita lapar, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Perbaikan diri di sini berarti membersihkan hati dari penyakit iri, dengki, dan sombong. Gunakan lisan untuk kata-kata baik, bukan untuk ghibah atau mencela. Yang ketiga, dimensi pengendalian diri dari hawa nafsu. Ramadan adalah sekolah kedisiplinan. Kita belajar menahan sesuatu yang seharusnya halal bagi kita, agar kelak kita mampu menahan diri dari hal-hal yang haram di luar Ramadan. Perbaikan diri yang sukses bukan dilihat dari seberapa semangat kita di awal Ramadan, namun seberapa berubahnya kita setelah Idul Fitri. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik. Jangan biarkan ia berlalu tanpa jejak kebaikan dalam karakter kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan pundak kita untuk memikul amanah ibadah ini, menjernihkan hati kita dari segala noda, dan mempertemukan kita dengan hari kemenangan dalam keadaan diri yang benar-benar baru dan lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya itu semata-mata fadl dari Allah, ada kurangnya
Kami mohon maaf. Akhirul kalam, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.